Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang materi interaksi sosial, materi sosiologi kelas 10. Perkenalkan, saya Ika Rikawati, guru mata pelajaran sosiologi di SMA Negeri 1 Dharma, Kabupaten Kuningan. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik berupa aksi saling mempengaruhi antara individu dan individu, individu dan kelompok serta kelompok. Ciri-cirinya yang pertama, jumlah pelaku 2 orang atau lebih. Yang kedua, adanya komunikasi antara pelaku dengan menggunakan simbol atau lambang. Yang ketiga, adanya suatu dimensi waktu yang meliputi masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Yang terakhir, adanya tujuan yang hendak dicapai sebagai hasil dari interaksi tersebut. Syarat interaksi sosial yang pertama adalah kontak sosial. Yang kedua, komunikasi. Kontak sosial tidak selalu terjadi melalui interaksi atau hubungan fisik, sebab orang bisa melakukan kontak sosial dengan pihak lain tanpa menyentuhnya. Misalnya, bicara melalui telepon, radio, atau surat elektronik. Oleh karena itu, hubungan fisik tidak menjadi syarat terjadinya kontak sosial. Yang kedua, komunikasi. Hal terpenting dalam komunikasi yaitu adanya kegiatan saling menafsirkan perilaku, antaranya pembicaraan, gerak-gerakan fisik atau sikap, dan perasaan-perasaan yang disampaikan. Suatu kontak dapat terjadi tanpa adanya komunikasi. Contoh, orang berbicara dalam bahasa Padang kepada orang yang hanya mengerti bahasa Jawa. Dalam kasus tersebut, kontak sosial sudah terjadi tetapi mereka tidak berkomunikasi sebab salah satu peserta komunikasi tidak memahami apa yang ingin disampaikan oleh pihak yang lain. Dengan demikian, suatu kontak tanpa adanya komunikasi tidak memiliki arti apa-apa dalam sebuah interaksi sosial. Sifat-sifat kontak sosial. Yang pertama ada kontak sosial positif, ada kontak sosial negatif, kontak sosial primer, dan kontak sosial sekunder. Kontak sosial primer contohnya adalah rapat dalam sebuah pertemuan. Kemudian kontak sekunder adalah kontak yang melalui media, bisa melalui Twitter, Facebook, dan lain-lain. Kemudian kontak sosial positif contohnya adalah sebuah kerjasama gotong royong, dan kontak sosial negatif contohnya adalah orang-orang yang sedang tawuran. Unsur-unsur pokok dari komunikasi. Yang pertama adalah komunikator. Kemudian yang kedua, pihak kedua, komunikan. Pihak yang ketiga adalah pesan yang ingin disampaikan dan media yang dipakai. Kemudian yang kelima adalah efek. 3 tahapan penting dalam komunikasi. Yang pertama adalah encoding. Pada tahap ini, gagasan atau program yang akan dikomunikasikan diwujudkan dalam kalimat atau gambar. Komunikator harus memilih kata, istilah, kalimat, dan gambar yang mudah dipahami oleh komunikan. Komunikator harus menghindari kode-kode yang membingungkan komunikan. Yang kedua, penyampaian. Pada tahap ini, istilah atau gagasan yang sudah diwujudkan dalam bentuk kalimat dan gambar disampaikan. Penyampaian dapat berupa lisan, tulisan, dan gabungan dari keduanya. Decoding. Pada tahap ini dilakukan proses mencerna dan memahami kalimat serta gambar yang diterima menurut pengalaman yang dimiliki. Tahap encoding. Pada tahap ini gagasan program dikomunikasikan dalam wujud gambar. Ini contohnya seperti ini. Kemudian tahap penyampaian dan tahap decoding. Jenis-jenis interaksi sosial. Yang pertama, interaksi antara individu dengan individu. Yang kedua, interaksi antara individu dengan kelompok. Dan yang ketiga, interaksi antara kelompok dengan kelompok. Ada faktor-faktor pendorong interaksi sosial. Yang pertama ada imitasi. Imitasi adalah tindakan sosial meniru sikap, perbuatan, tingkah laku, atau penampilan fisik seseorang, baik sebagian atau tidak keseluruhan. Sebagai suatu proses sosial, imitasi berdampak positif bila yang ditiru adalah individu yang baik di mata masyarakat. Sebaliknya, imitasi menjadi negatif bila yang ditiru adalah hal yang negatif pula. Yang kedua ada sugesti.
Sugesti adalah pemberian pengaruh atau pandangan dari satu pihak kepada pihak lain. Akibatnya, pihak yang dipengaruhi akan tergerak mengikuti pengaruh atau pandangan itu dan menerimanya secara sadar atau tidak sadar tanpa berpikir panjang. Sugesti biasanya dilakukan oleh orang-orang yang berwibawa dan berpengaruh besar di lingkungan sosialnya, baik kelompok besar terhadap kelompok kecil ataupun orang dewasa terhadap anak-anak. Yang ketiga, identifikasi. Identifikasi adalah kecenderungan atau keinginan seseorang untuk menjadi sama dengan pihak lain. Itu meniru secara keseluruhan. Identifikasi sifatnya lebih mendalam dibandingkan imitasi, karena dalam proses identifikasi, kepribadian seseorang bisa terbentuk. Orang melakukan proses identifikasi karena seringkali memerlukan tipe ideal tertentu dalam hidupnya. Yang keempat, ada simpati. Simpati merupakan proses di mana seseorang merasa tertarik kepada pihak lain. Melalui proses simpati, orang merasa dirinya seolah-olah berada dalam keadaan orang lain dan merasakan apa yang dialami, dipikirkan, atau dirasakan orang lain tersebut. Pada umumnya, simpati lebih banyak terlihat pada hubungan teman sebaya, hubungan bertetangga, atau hubungan pekerjaan. Yang berikutnya adalah motivasi. Motivasi merupakan dorongan, rangsangan, pengaruh, atau stimulasi yang diberikan seorang individu kepada individu lain, sehingga orang yang diberi motivasi menuruti atau melaksanakan apa yang dimotivasikan itu secara kritis, rasional, dan penuh rasa tanggung jawab. Motivasi diberikan dari seorang individu kepada kelompok, kelompok kepada kelompok, atau kelompok kepada individu. Wujud motivasi dapat berupa sikap, perilaku, pendapat, saran, dan pertanyaan. Yang terakhir ada empati. Empati merupakan simpati mendalam yang dapat memengaruhi kejiwaan dan fisik seseorang. Empati adalah proses kejiwaan seorang individu untuk larut dalam perasaan orang lain, baik suka maupun duka. Terima kasih, sekian materi yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.